Kerangka ini telah membunuh 444 pemain. Namun, dia hanyalah monster elit dalam permainan. Peralatan yang dijatuhkan oleh para pemain yang mati ini telah menutupi seluruh tanah. Di antaranya terdapat banyak peralatan langka. Hal ini tentu menarik lebih banyak pemain yang serakah. Namun, tak peduli sekuat apapun pemainnya, semua tak berdaya di hadapan kerangka ini. Meskipun mereka mencoba taktik pengepungan, mereka tetap tidak bisa mengalahkannya. Setiap kali ia mengeluarkan skill, semua langsung tewas. Namun dia masih belum puas. Bahkan bergumam bahwa jumlah yang dibunuhnya masih terlalu sedikit. Tapi tak seorang pun menyangka, kerangka yang sangat kuat ini, 3 hari yang lalu masih seorang pegawai kantoran manusia. Namanya adalah Luli. Dia dulunya merupakan tulang punggung di sebuah perusahaan game. Namun karena menyelidiki kasus orang hilang, merugikan kepentingan perusahaan, dia dipecat oleh bos. Luli pun segera mengurus pengunduran dirinya. Karena tujuannya memang sudah tercapai. Dia masuk ke perusahaan ini hanya untuk menyelidiki hilangnya kakak laki-lakinya. Dan dia akhirnya menemukan petunjuk tentang kakaknya di perusahaan itu. Kemudian kembali ke rumah, Luli memutuskan untuk masuk ke dalam game bernama Fantasi Bulan bersama adiknya. Karena Luli menduga, hilangnya kakaknya pasti ada hubungannya dengan game ini. Dengan cepat, mereka berdua masuk ke dalam game melalui perangkat. Karena perangkat ini bisa langsung terhubung ke neuron otak. Setelah masuk ke dalam game, baik perasaan tubuh, suhu maupun kelembapan terasa sama nyata dengan dunia nyata. Adiknya dengan cepat mengajak seorang gadis cantik untuk membentuk tim. Mereka memutuskan untuk menyelesaikan misi dan naik level bersama. Sementara Luli memilih untuk menjelajah sendirian. Setelah berpisah, Luli menggunakan asisten game untuk membuka jendela kode penukaran khusus. Setelah itu, Luli memasukkan serangkaian kata sandi yang rumit dan panjang. Luli berhasil menerima 3 surat. Setelah dibuka, ternyata berisi 3 perlengkapan khusus. Ternyata ini adalah plugin ilegal yang dibuat Luli sendiri. Yang pertama adalah gelang segala kemampuan. Kemampuannya dapat berkembang sesuai level karakter dan meningkatkan kualitas perlengkapan. Atribut tersembunyinya adalah setiap kali kualitas perlengkapan naik, akan mendapatkan 1 peningkatan acak, berupa skill eksklusif berdasarkan profesi pemakainya. Yang kedua adalah buku prestasi acak. Dapat menghasilkan misi prestasi acak berdasarkan waktu keputusan. Setelah selesai bisa mendapatkan hadiah acak. Atribut tersembunyi untuk sementara belum diketahui. Dan item ketiga adalah yang paling penting. Undangan dari Asura. Luli menyamar di perusahaan game Tianming selama 2 tahun. Juga demi mendapatkan ini. Ini adalah cerita tersembunyi yang didapat kakaknya saat fase uji coba tertutup. Benda ini kemungkinan besar adalah penyebab hilangnya kakaknya. Luli pun langsung membuka undangan itu tanpa ragu. Ternyata bisa mengganti profesi menjadi Asura, profesi tersembunyi. Dan setelah berganti profesi, cerita baru akan terpicu. Luli langsung memilih setuju, tanpa pikir panjang. Setelah itu, Luli merasakan nyeri tajam di dadanya. Lalu dia menyadari, tiba-tiba muncul 4 kerangka di sekitarnya entah dari mana. Salah satu dari mereka, mengucapkan sesuatu dalam bahasa yang sama sekali tidak dimengerti oleh Luli. Detik berikutnya, dada Luli tiba-tiba ditembus oleh pedang dari 4 orang. Luli tidak mengerti. Namun rasa sakit yang nyata dari tubuhnya saat ini, membuat kesadarannya perlahan menjadi kabur. Pada saat yang sama, sistem mulai mengeluarkan peringatan terus-menerus. Karakter Anda terdeteksi telah mati. Tidak dapat. Kesalahan sistem. Gagal melakukan restart. Kode kesalahan menunjukkan sumber kode data Anda terdeteksi. Tidak dapat keluar dari permainan. Saat Luli mengira dirinya akan mati dalam permainan ini, kesadarannya kembali dan tangan kanannya tiba-tiba terulur. Namun ia mendapati dirinya telah berubah menjadi kerangka level 1, prajurit. Luli bingung. Bukankah seharusnya dia menjadi Asura? Pada saat yang sama, dia dengan rasa penasaran mengamati lingkungan asing ini. Dia melihat ada seorang NPC berjubah di depan. Namun NPC itu mengucapkan kata-kata yang aneh. Bangkitlah, hambaku. Tampaknya pemanggilan berhasil. Sudah berhasil memanggil. Namun yang tidak diketahui Luli adalah, sosok itu sama sekali bukan NPC, melainkan bos epic level 30. Pemanggil Andit bernama Rin. Luli awalnya ingin bertanya, tapi menemukan bahwa dia tidak menanggapi. Luli lalu memutuskan mencari orang lain untuk bertanya. Namun tindakan Luli ini, di mata Rin menjadi hal yang mencurigakan. Makhluk panggilannya bukan hanya bisa bicara, tapi juga tidak menurut perintah. Jadi dia memutuskan untuk menghukumnya. Dia mulai merapal mantra. Beberapa rantai besi langsung mengikat Luli. Lalu dia mengulurkan tangan kirinya, mengarah ke kepala Luli. Bersiap untuk melepaskan skill berikutnya. Luli benar-benar tak bisa berkata apa-apa. Aku baru level 1. Sialan. Bahkan tidak punya satupun skill sepele.
Siapa sih yang mendesain alur cerita kayak begini? Namun pada saat itu terdengar suara ledakan keras. Sebuah kaki raksasa tiba-tiba menginjak turun. Luli beruntung tidak terinjak, melainkan terpental jauh oleh guncangan, yang membuatnya terkejut. Pemilik kaki besar itu ternyata seorang raksasa, dan ukurannya benar-benar luar biasa besar. Bos level 30 yang malang, langsung mati terinjak oleh raksasa itu. Luli melihat raksasa-raksasa di hadapannya, langsung merasa mungkin saja ia salah masuk peta. Kalau semua monster sekuat ini, gimana aku bisa main? Sialan, sampai-sampai dia mengumpat 2 kali. Namun segera setelah itu, melalui asisten game CC, Luli mengetahui bahwa wilayah tempatnya sekarang berada, adalah tempat asal semua bos level tinggi dalam game ini, juga merupakan area dengan tingkat bahaya tertinggi. Luli memutuskan untuk naik level dengan menyelesaikan misi terlebih dahulu. Lalu melalui CC, dia menemukan titik misi yang berjarak 100 km, untuk menghindari bos tingkat tinggi di wilayah ini, dan juga agar bisa menempuh jarak terpendek. Menuju tujuan, Luli menyeberangi gunung dan berenang di laut. Setelah berlari tanpa henti, akhirnya berhasil sampai ke titik misi. Namun saat ingin masuk, ternyata harus antre selama 2 jam. Tapi Luli menemukan, ada satu pintu masuk di sebelah yang sama sekali tidak ada orang. Meski bukan jalur resmi, tapi tetap saja menuju ke tujuan. Hidup itu jangan terlalu kaku. Luli dengan cepat tiba di depan pintu masuk. Awalnya dia mengira 2 penjaga babi di gerbang akan sulit diajak bicara. Namun tak disangka, mereka justru langsung membiarkan Luli masuk. Luli buru-buru melambaikan tangan mengucapkan terima kasih. Namun dia tidak menyadari, 2 monster babi di belakangnya malah tertawa terbahak-bahak. Kakak ini lucu banget, dia malah mengucapkan terima kasih. Nanti saat acara dimulai, kita masuk dan lihat betapa tragisnya si kampungan itu mati. Dengan munculnya pemberitahuan sistem, pendaftaran acara platform angin telah ditutup. Sorakan terdengar dari dalam kota. Platform angin, tempat kehormatan dan kemuliaan. Platform angin, 9 mati 1 hidup. Saat ini Luli belum tahu, bahwa dia sebenarnya sudah berada di zona hidup mati. Seorang pria memulai sebagai kerangka level 1, bukan hanya harus bertahan di antara tumpukan bos, tapi juga terus diburu tanpa henti oleh semua pemain. Kalau begitu, lebih baik berubah jadi Asura dan buka jalan berdarah. Tokoh utama Luli meninggalkan gaji miliaran, keluar dari perusahaan game Tianming yang ternama, hanya demi mencari kakaknya yang hilang di dalam game. Awalnya dia hanya ingin naik level dengan tenang, tapi tak sengaja malah berubah profesi, menjadi kerangka level 1. Kemudian, tanpa sengaja masuk ke event paling panas dalam game, yaitu platform angin. Saat itu Luli masih bingung, mengira dia salah masuk, tapi pembawa acara sudah mengumumkan bahwa dia adalah peserta terakhir. Namun saat semua orang melihat bahwa Luli hanya level 1. Si tolol dari mana ini? Dia datang buat lucu-lucuan ya? Bahkan ada yang berkata, aku kentut saja bisa bikin dia tercerai-berai. Jelas Luli saat ini dianggap sebagai peserta penggembira, karena lawan yang akan ia hadapi selanjutnya adalah monster-monster terkenal dalam game ini. Tapi Luli juga bukan tanpa harapan, karena platform angin juga punya aturan. Meskipun 8 peserta bertanding 1 lawan 1. Namun demi keadilan, level semua peserta akan disamakan menjadi level 10. Skill yang bisa digunakan pun terbatas pada level yang disesuaikan. Peralatan akan diberikan oleh arena. Dengan begitu, pemain lain diturunkan levelnya. Sedangkan Luli justru dinaikkan sementara ke level 10. Dan dia juga bisa memilih ulang profesi awalnya. Setelah ragu sejenak, Luli memutuskan memilih profesi assassin. Profesi dengan ledakan dan kerusakan tinggi. Alasan monster level tinggi ikut kompetisi ini, ternyata karena 2 mentor di tribun penonton. Zhuang Beisui, ketua Aula Bei yang terkenal dari kota bulan berdarah. Yang satunya adalah wanita tercantik di kota, ketua Aula Dongyu, Wu Yue. Semua orang tahu jika tampil dengan baik dalam pertandingan, akan mendapat kesempatan menjadi murid mereka, dan langsung melonjak jadi terkenal. Namun tak seorang pun berani memanggil nama Wu Yue, karena dia sangat temperamental, bisa membunuh jika tidak suka, dan kekuatannya juga dalam dan tak terduga. Namun, syarat Wu Yue dalam memilih murid sangat ketat. Sejauh ini hanya punya 1 murid. Orang-orang pun langsung berteriak menyebut namanya. Han Yixiao, Han Yixiao. Nama itu membuat tubuh Luli bergetar hebat. Bukankah itu kakak yang selama ini kucari? Akhirnya muncul petunjuk tentang kakakku. Wanita bernama Wu Yue itu pasti tahu sesuatu. Aku harus cari cara untuk mendekatinya. Sementara itu, pembawa acara mengumumkan pertandingan pertama dimulai. Dan pemenangnya adalah peserta yang paling diunggulkan di platform angin. Sue Zua dari ras singa perang berdarah. Langsung menghabisi lawannya dalam 1 serangan. Pertandingan kedua, dimenangkan oleh zombie pendekar pedang dari klan pedang besar.
Blair pun juga membunuh musuhnya dengan satu tebasan. Pemenang ketiga adalah GR, iblis bermata dua. Datang dari padang liar yang jauh. Menembus jalan berdarah menuju kota bulan berdarah. Kekuatannya juga tak bisa diremehkan. Dan pemenang keempat, ternyata adalah peserta yang dianggap paling lemah, Luli. Orang-orang pun mulai tertarik pada kerangka level 1 ini. Dan tak lama kemudian, babak kedua pun dimulai. Lawan dipasangkan secara acak. Pertandingan pertama babak ini adalah antara Luli si peserta paling diremehkan melawan GR si iblis dua pedang. Di atas arena, GR dengan angkuh berkata pada Luli, "Menyerahlah. Aku bahkan enggan membunuh lemah sepertimu. Kau tidak pantas membuatku mengeluarkan tenaga." Luli bahkan tak mau menanggapinya. Dia hanya menatap dingin lawan di depannya. Namun tak ada yang menyangka, kerangka level 1 yang dianggap remeh ini akan meledakkan kekuatan yang begitu luar biasa. Saat ini, semua orang sangat meremehkan Luli, bahkan mengira dia akan hancur hanya dengan kentut. Setelah Luli masuk ke permainan, tanpa sengaja Luli malah berubah jadi kerangka level 1, dan sialnya ikut dalam kompetisi yang dianggap hina. Saat itu lawannya bahkan mengejek bahwa dia tidak layak untuk dilawan, namun Luli sama sekali mengabaikannya, yang langsung disambut dengan tebasan ganda dari dua pedang. Dalam sekejap, GR si pengguna dua pedang sudah berada di depan Luli. Namun serangannya dengan mudah dihindari oleh Luli. Semua orang mengira itu cuma keberuntungan. Tapi gerakan selanjutnya membuat semua orang kembali meragukan hidup mereka. Luli, yang dianggap hanya pion, sekali lagi menghindari serangan GR. Ternyata semua itu sudah diperhitungkan oleh Luli. Perkiraan panjang lengan musuh sekitar 80 cm. Panjang bilah pedang sekitar 100 cm. Panjang gagangnya 20 cm. Kurangi panjang kontak tangan, tambah panjang lengan. Panjang maksimum serangannya pasti kurang dari 200 cm. Dan aku berada lebih jauh dari 200 cm. Selama aku menjaga jarak ini, kemungkinan besar aku tidak akan terkena. Skill musuh punya delay awal sekitar 0,5 detik. Kecepatan terbang skill sekitar 160 km per jam. Dengan reaksiku, menghindar itu mudah. Sekarang aku sudah menciptakan jarak. Gerakan selanjutnya dia, kemungkinan besar akan menggunakan skill tusukan kilat. Skill ini menusuk lurus ke depan. Akan ada jeda singkat saat ia maju. Jika aku bisa menangkap momen itu, aku bisa menang. Makanya, jangan pernah cari gara-gara sama cowok teknik yang jenius. Sementara itu, GR si pedang ganda mendapat cemooh hangat dari para penonton. "Hei GR, bukannya kamu jago? Kok kerangka level 1 aja nggak bisa kamu kalahin? Malu banget. Turun aja deh." Itu benar-benar membuat dia marah sampai ingin muntah darah. Detik berikutnya dia menggunakan skill andalannya, tusukan kilat. Tapi siapa sangka itu justru masuk ke dalam perhitungan Luli. Geser ke kiri 80 cm. Lalu merunduk 60 cm. Di saat bersamaan, skill critical strike diaktifkan. Dua tebasan cepat melesat melewati. GR tergeletak di tanah dengan wajah tak percaya. Masih bergumam lirih, "Kenapa aku bisa mati di tangan sampah seperti ini? Padahal aku belum jadi penguasa lupa diri." Pertandingan pun resmi berakhir. Pemenangnya adalah Luli Sipion. Penonton di bawah panggung akhirnya mulai mengakui kekuatan Luli. Lagi pula, berpura-pura lemah lalu menyerang balik itu mungkin saja. Bahkan mentor pembangun mimpi Zhuang Beisui pun mulai tertarik pada si kerangka kecil ini. Yue, meski di bibir bilang tak tertarik, tapi dalam hati merasa setidaknya tidak bosan lagi. Sebagai hadiah, kuizinkan kau hidup lebih lama sedikit. Pertandingan berikutnya dianggap sebagai pertandingan utama platform angin kali ini. Pertarungan final paling menegangkan. Suezan, singa buas berdarah melawan Blair, pendekar zombie. Begitu pertandingan dimulai, Blair langsung mengeluarkan jurus andalannya, tebasan arus air, yang ternyata 5 kali lebih cepat daripada tusukan kilat milik GR. Kombinasi aliran luwes dan tusukan seketika. Namun saat pedangnya hampir mengenai lawan justru menggigit pedang Blair. Dalam sekejap, di bawah tatapan tak percaya Blair, pedangnya digigit sampai patah, lalu mengaktifkan skill cakar ledakan gila. Hanya satu pukulan, pendekar zombie langsung KO. Pemandangan mencengangkan ini langsung membuat seluruh penonton bergelora. Mereka berteriak histeris memanggil nama Suezua. Bahkan pembawa acara pun mengakui, juara platform angin kali ini sudah pasti. Mentor Zhuang Beisui pun tertarik untuk menjadikannya murid. Karena darahnya murni, masih layak untuk dibina. Wu Yue masih memandang rendah dan berkata, bahkan jaga pintu pun tak layak. Di saat bersamaan, Luli yang menonton dari samping pun terkejut. Singa itu ternyata bisa menggigit senjata musuh. Namun segera, dia sadar bahwa senjata seharusnya tidak mudah hancur. Karena semuanya diberikan oleh arena. Kecuali singa itu meski disetel ke level 10. Tapi atribut dasarnya jauh di atas rata-rata.
Saat Luli memikirkan strategi, singa itu justru menatap tajam padanya. "Hei serangga kecil," lalu berkata dengan penuh ejekan, "masih berani naik arena? Haha, aku bahkan belum puas bermain. Jangan pernah melawan Lukonan, karena perhitungannya yang akurat akan membuatmu telanjang seperti tanpa rahasia di hadapannya." Namun saat ini Luli sedang menghadapi lawan yang jauh lebih kuat. Keadaan tampak jauh lebih buruk dari yang dia kira, karena lawannya punya darah murni dan atribut dasar yang jauh di atasnya. Pertarungan ini tampaknya benar-benar tak ada harapan. Namun hanya dengan memenangkan pertarungan ini, barulah dia bisa mendekati Wu Yue yang misterius dan mendapat informasi tentang kakaknya yang hilang. Demi menemukan orang yang lebih penting dari nyawanya sendiri, Luli harus menang dalam pertarungan ini. Tapi singa itu justru tersenyum menyeramkan. "Akan kuanggap kau sebagai kudapan sebelum kemenangan. Dengan keputusasaanmu, kemarahan dan penyesalan, hibur aku perlahan." Tapi Luli langsung aktifkan mode serius ala Conan. "Banyak omong banget sih, mau bertarung nggak?" Lalu dia langsung meluncur cepat menyerang musuh. Namun bagi lawannya, kecepatannya itu bahkan lebih lambat dari pendekar zombie sebelumnya. Lemah banget, singa berbulu kuning itu hanya angkat tangan santai untuk menahan. Tapi Luli langsung bergerak menyamping. Luli kembali ke belakang singa berbulu kuning dan menyerang seketika. Namun sekali lagi serangannya dihindari dengan mudah oleh musuh yang hanya membungkuk. Melihat serangannya meleset, Luli segera menjaga jarak dari singa kuning itu. Singa berbulu kuning pun terkejut dengan kecepatan Luli. Cukup cepat juga, hampir lupa kalau dia seorang asasin. Ternyata tadi hanya berpura-pura lemah, tapi tetap saja sampah. Lalu dia mengayunkan cakarnya. Sebuah serangan kuat diarahkan ke Luli. Cepat sekali sampai nyaris mengenainya. Makhluk ini memang sangat kuat. Kecepatanku tidak memiliki keunggulan. Atribut dasar singa ini jauh lebih tinggi dariku. Namun setelah pertarungan singkat, singa berbulu kuning yang awalnya sangat sombong, tiba-tiba sadar wajahnya terluka. Ternyata dirinya bahkan tak sadar kapan terkena. Dia merasa telah dipermalukan dengan sangat. Langsung mengaktifkan skill pasifnya perang darah. Dalam 5 detik kecepatan, kekuatan, dan kritikal naik 20%. "Akan kubuat kau mati dengan cara paling hina." Sementara itu, pertarungan singkat ini membuat banyak orang semakin tertarik pada Luli. Padahal level dan garis keturunannya yang terendah, namun mampu bertarung dengan singa berdarah murni yang kuat, tanpa benar-benar kalah. Semakin menarik saja, singa berbulu kuning kini benar-benar marah. Berusaha menggunakan kecepatan kebanggaan Luli untuk menghancurkannya. Hanya dengan beberapa akselerasi, singa kuning sudah mengejar Luli, lalu melepaskan pukulan keras ke tubuh Luli. Pukulan itu membuat Luli kehilangan keseimbangan. Tentu saja singa itu tak menyia-nyiakan peluang emas. Langsung melepaskan skill cakar ledakan gila. Cakarnya hampir menghantam Luli. Namun ternyata itu semua adalah perhitungan Luli. "Akhirnya kau keluarkan jurus ini. Skill ini memang kuat, tapi punya delay awal 0,5 detik. Sambil berbicara, Luli mengaktifkan skill asasinnya dan bergerak cepat. Backstab memungkinkan teleportasi ke belakang musuh untuk melakukan serangan mendadak. Skill itu pasti membuatmu tak bisa berbalik sebelum selesai kan? Saat itu pedang Luli sudah ditebaskan. Namun singa kuning itu hanya tertawa. "Kau memang pintar, tapi tak berguna." Di saat bersamaan, energi kuat meledak dari dalam tubuhnya. Skill darah murni auman singa darah. Serangan mendadak ini membuat tubuh Luli tak bisa bergerak. Karena auman singa dari si singa gila bisa membuat musuh dalam jarak 5 meter terkena efek stun selama 5 detik. Cakar kuat si singa kuning langsung diarahkan ke Luli. Meski Luli sempat menarik jarak dengan cepat, namun satu lengannya tetap tertebas oleh cakar itu. Kemudian satu kakinya juga terputus. Apakah hasil pertarungan sudah ditentukan? Makhluk ini seperti memiliki saringan yang lebih menakutkan lagi. Dia juga punya ketabahan seperti Uchiha Itachi. Sungguh luar biasa. Baru saja tadi, Luli dalam bentuk manusianya telah kehilangan satu tangan dan satu kaki akibat serangan lawan. Dia benar-benar kehilangan kemampuan bertarung. Pertarungan ini tampaknya segera berakhir. Singa berdarah itu mendekat ke Luli dengan wajah puas. Namun dalam hati, Luli menghitung, tinggal 3 langkah lagi. Ketika singa itu melangkah 2 langkah lebih jauh, makhluk itu dengan sengaja menginjak kaki Luli yang terputus. "Waduh, maaf nih, keinjak kakimu ya." Namun Luli tiba-tiba berseru, "Sekarang!" Lalu dengan cepat berdiri, dan langsung melempar belati di tangannya. Namun sang singa berdarah tidak bergerak sedikit pun. Ia hanya menepis belati itu dengan mudah. Tapi dia tak menyadari bahwa di belakangnya, tangan Luli yang putus tiba-tiba mulai bergerak, dan melempar belati lainnya, tepat ke arah punggung si singa. Lalu skill assassin Luli pun aktif. Dengan skill backstab, Luli tampak seperti 2 bayangan. Dengan jarak sedekat ini, bahkan si singa pun tak bisa bereaksi.
Detik berikutnya, Luli muncul di belakangnya, dan menusukkan pedangnya dengan keras. Singa berdarah langsung memuntahkan darah, lalu terjatuh dengan suara berat. Pembalikan yang mengejutkan ini, bahkan membuat Wu Yue dan Zhuang Beisui di panggung terpana. Mereka sama sekali tak menduganya. Seluruh arena pun terdiam membisu karena terkejut. Bahkan si pembawa acara kelinci yang cerewet pun tak tahu harus berkata apa. Namun seekor kura-kura yang diam di samping perlahan melepas kacamatanya, dan suasana kembali memanas. Sudah lama aku tak melihat komebak sehebat ini. Selanjutnya, biar aku, kura-kura gila, menganalisis untuk kalian. Pertarungan ini dari awal hingga akhir. Semuanya adalah rencana dari si peserta pion. Dimulai dari menunjukkan keunggulan kecepatan. Membuat Suezua kehilangan kestabilan emosi sejak awal. Lalu ketika Suezua mengeluarkan seluruh kekuatannya, Luli berpura-pura lemah, sambil memancing Suezua mengeluarkan jurus pamungkas. Dan bagian terbaiknya adalah, tangan dan kaki yang dipotong itu, ternyata sengaja diputuskan sendiri olehnya. Pada akhirnya, saat semua orang yakin dia pasti kalah, dia menggunakan kemampuan, Skeleton Resonance. Dalam waktu terbatas dia dapat menghubungkan kesadarannya dengan prajurit kerangka, dan menyelesaikan pembalikan epik ini dengan kemenangan. Lalu kura-kura hijau dengan gaya santai berkata, "Benar, kan analisaku?" Dan peserta bernama Jiao Yue ini. Sementara itu, Luli melompat tinggi ke udara. Pedangnya siap menusuk Suezua yang tergeletak di tanah. Kalau ingin membasmi, harus tuntas. Pergi mati. Tiba-tiba muncul energi besar yang menghantam Luli hingga terlempar. Ternyata orang yang menyerang adalah Zhuang Beisui, mentor pembangun mimpi di atas panggung. Tampak si licik tua itu mengumpulkan energi di telapak tangannya, lalu tiba-tiba mengepalkan tinjunya dengan keras. Tubuh Luli langsung hancur berkeping-keping. Lalu tengkoraknya pun mulai retak perlahan. Luli tidak rela, padahal tinggal sedikit lagi. Namun saat Luli nyaris lenyap, tiba-tiba muncul tangan lembut yang menahan tubuhnya. Ternyata itu adalah Wu Yue, mentor satunya lagi. Lalu Wu Yue mengangkat tangan mungilnya. Energi yang jauh lebih dahsyat mulai berkumpul di ujung jarinya. Dan di detik berikutnya, zzz, sinar energi merah memancar kuat dari ujung jari Wu Yue. Suara ledakan menggema di langit biru. Platform angin hampir hancur total karena satu serangan itu. Zhuang Beisui bahkan hampir telanjang karena serangan itu. Sebagian besar lengannya pun hancur. Wu Yue, kau perempuan gila, kau mau bunuh aku? Namun Wu Yue bahkan tidak melirik sedikit pun ke arahnya. Karena dia sedang menyembuhkan kerangka di hadapannya. Luli yang hanya tersisa tengkorak kepala. Ternyata tubuhnya mulai tumbuh kembali perlahan. Wu Yue perlahan meletakkan tangan di atas kepala Luli. Mulai sekarang, kau adalah milikku. Barang pribadiku.